A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Dengan demikian telah dijadikan pada setiap nabi itu musuhnya. Sayatinal insi wal jin, dari kalangan setan manusia dan setan jin. Dari sini sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita paham bahwasanya setan itu terbagi dua, yaitu setan manusia dan setan jin. Setan manusia didahulukan pada ayat ini permusuhan kepada ulama dan agama, didahulukan daripada setan jin. Karena ketika bermusuhan dengan agama, dengan ulama, maka setan manusia lebih berbahaya daripada setan jin. Maka pada ayat ini didahulukan kalimat sayatinal ins, setan manusia, wal jin, dan setan jin, dalam rangka menjelaskan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Dengan demikian kami jadikan pada nabi itu musuhnya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh setan manusia dengan setan jin, karena risalah yang dibawa bukan karena Muhammad bin Abdullah, bukan karena Musa, tetapi karena risalah atau ajaran yang dibawa karena Al-Quran, karena sunnah, karena ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika para ulama membawa risalah Islam, ketika ulama bicara tentang Al-Quran, ketika ulama bicara tentang sunnah, maka ketika itulah perlawanan itu muncul dari berbagai pihak yang anti terhadap Islam. Maka dalam sejarahnya setiap ulama-ulama itu dengan berbagai fenomenanya, ketika dia tidak setuju dengan kekuasaan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak para ulama dipenjarakan dalam sejarah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan karena melihat suatu gerakan kesesatan yang dilakukan oleh penguasa, penyimpangan agama, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, prinsip-prinsip yang melanggar akidah ditolak oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika itu kaum Mu'tazilah mendekati Khalifatul Ma'mun, berhasil mempengaruhi khalifah, maka ditetapkanlah Al-Quran itu makhluk. Setiap ulama-ulama yang menentangnya maka berhadapan dengan kekuasaan. Jadi sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jika aliran-aliran sesat mendekati penguasa, maka gerakan penguasa akan mengotori agama. Ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal, dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quranu laisa bimakhlukin walakinnahu kalamullah. Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi dia adalah kalamullah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, diberi waktu untuk berpikir Imam Ahmad, kemudian dipanggil lagi, ditangkap, akan dipenjarakan. Maka keluarganya berkata dan murid-muridnya, wahai Imam Ahmad, kenapa engkau tidak berdiplomasi saja, berpura-pura saja, akui saja dahulu, nanti engkau dipenjarakan dan disiksa. Kemudian ketika itu apa jawab Imam Ahmad dengan prinsipnya? Apa kata beliau? Iza ajabal alimu taqiyatan fal jahilu yajhal famata yatabayyanal haq. Jika seorang alim menjawab persoalan agama dengan pura-pura, menjawab persoalan agama dengan diplomasi sesat, fal jahilu yajhal, orang bodoh akan semakin bodoh. Famata yatabayyanal haq, kapan kebenaran akan terungkap? Maka ketika itu pasang badanlah Imam Ahmad bin Hanbal, ditangkap dan dipenjarakan, disiksa sepanjang waktu karena persoalan mempertahankan kebenaran akidah. Ada imam sidang jemaah yang dirahmati Allah, jika seorang ulama tidak sesuai dengan prinsip politik, kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh penguasa, maka ketika itu akan dipenjarakan juga ulama. Tersebutlah kisah Syekh Iz bin Abdissalam. Siapa Syekh Iz bin Abdissalam? Dia adalah bergelar sultan ulama. Sultan ulama, dia bermazhab Syafi'i, dia menulis kitab Sajaratul Ma'arif, kitab Qawaidul Kubra, dan dialah ulama nomor 1 di zamannya.
dia bertugas ketika itu seorang ulama resmi, seorang khatib resmi di masjid negara. Ketika itu bekerja samalah pemerintahan Islam Suriah, yaitu khalifah yang ada di situ, dengan orang Tartar tentang jual beli senjata. Sedangkan Tartar menggunakan senjata itu untuk memerangi umat Islam. Tartar ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, bekerja sama dengan umat Islam, ketika dengan kerajaan Islam. Apa sikap Syekh Izz bin Abdissalam ketika itu? Naiklah dia ke atas mimbar. Dalam khutbahnya beliau berfatwa, siapa saja yang bekerja sama dengan musuh-musuh Islam, yang musuh Islam itu kerjanya berbuat jahat terhadap umat Islam, faqad khana Allah wa rasulah wa khana hasil ummah. Dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati umat ini. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, gemparlah dunia Islam ketika itu. Penolakan resmi dari Sultan Ulama, ulama yang luar biasa. Ditangkap Syekh Izz bin Abdissalam, dipenjarakan Syekh Izz bin Abdissalam. Ketika itu datanglah kunjungan Tartar, kunjungan antar negara. Ketika itu menjilatlah kerajaan Suriah Islam ini kepada Tartar. Ya Salibiyah, dia mengatakan, ini ada Syekh kami luar biasa, ulama nomor 1 dalam dunia Islam. Dia menghalangi, menentang kerjasama kita, dia menentang perjanjian kita. Maka aku penjarakan dia demi kalian. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jika ulama tidak mau dirangkul oleh penguasa, dipenjarakan juga. Imam Abu Hanifah Nu'man, Imam Abu Hanifah Nu'man, dialah yang pengasas, pemilik mazhab Hanafi. Beliau lahir di Kufah. Di zaman Bani Umayyah, beliau disiksa, dicambuk. Di zaman Ja'far Al-Mansur Bani Abbasiyah, maka dia dipenjarakan. Di umur 70 tahun, disiksa setiap hari, dicambuk tiap hari, maka meninggallah Imam Abu Hanifah Nu'man dalam penjara. Seorang ulama yang luar biasa, yang Anda kenal mazhab Hanafi. Dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka sang Imam Abu Hanifah Nu'man meninggal dalam penjara, dicambuk dan diracun. Maka berakhirlah ulama di dalam penjara dan kematian dalam tahanan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tahukah Anda ulama wanita di Mesir pada tahun 70-an? Pada tahun 70-an, pesanan dari Eropa, ketika pemerintah Islam bekerja sama dengan negara lain, sering salah satu syaratnya ulama-ulama yang tidak mau menjilat akan dihabisi. Ditangkaplah ulama wanita Zainab Ghazali, dipenjarakan Zainab Ghazali, ditulis dalam kitabnya Ayyamu fi Hayati. Dalam kitabnya Ayyamu fi Hayati, beliau ceritakan, aku ditangkap, dikurung sekian lama di tengah kegelapan, kemudian aku diseret kepada sebuah ruangan yang sangat terang sekali dengan cahaya, sehingga aku tidak melihat apa yang ada di balik cahaya. Maka saat itu ternyata puluhan dan belasan anjing serigala yang lapar sudah berada di sekitarku. Mereka dengan aumannya, dengan kondisinya yang kelaparan itu, dimatikan lampu yang terang itu, baru aku lihat sang anjing menyerangku. Aku tutup mataku, aku berserah diri kepada Allah. Aku rasakan gigitan demi gigitan, serangan demi serangan. Aku yakin tubuhku sudah robek-robek dan hancur, tapi aku masih sadar aku dalam kehidupan ala qaidil hayah. Akhirnya setelah selesai,
Aku ingin membuka mataku, dan aku yakin tubuhku sudah bermandi darah, dan aku mempersiapkan mentalku untuk menyaksikan tubuhku yang sudah robek-robek. Tetapi ketika aku buka mataku, ternyata tidak satu pun di tubuhku bekas luka, tidak satu pun di tubuhku yang robek. Ternyata anjing-anjing serigala yang lapar itu bersimpuh di hadapanku sambil menggoyang-goyangkan ekornya dan menghampiriku dengan mata yang penuh cinta dan sayu. Anjing pun pandai menghargai ulama. Maka pada tahun 1971 bertukarlah rezim di Mesir. Dibebaskanlah Zainab Ghazali. Bahkan ada ulama lain yang tidak pernah dikasih makan, diambillah daging pahanya, digoreng dan dihidangkan untuknya. Al-ulama fi sujunil umara. Ketika Imam Ahmad di penjara, penjaga penjara memanggilnya. Berkata Imam Ahmad, "Ya sahibas sijin, wahai penjaga penjara, kenapa engkau bawa aku ke sini?" "Wahai Imam, aku akan bertanya padamu. Apa kau tanyakan?" "Tentang hadis-hadis a'wan zulmah, para pembela kezoliman." Kata Imam Ahmad, hadis yang sahih tentang pembela kezoliman sangat banyak. Yang mana engkau mau? "Saya bertanya pada engkau, ini ma'murun, saya ini hanya diperintahkan." Jadi orang yang melaksanakan tugas kezoliman di bawah selalu beralasan, "Saya terpaksa dan diperintahkan." Apakah saya ini min a'wani zulmah, seorang penolong kezoliman? Dijawab oleh imam, "Lah, engkau bukan penolong kezoliman." Dengarkan hadis Nabi dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ka'ab bin Ujrah. Nabi berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, "I'azakallahu min umara'i sufaha." Semoga Allah melindungi engkau dari penguasa yang sufaha, yang bodoh, tolol, jahat. Wa ma imaratu sufaha? Apa itu penguasa sufaha? Maka Nabi menjawab, "Ya Ka'ab, umara'u sufaha la yahtaduna bihadi." Dia tidak memerintah dengan hidayahku. Wala yastannuna bisunnati, tidak menerapkan hukum sesuai sunnah-sunnahku. Faman sadaqahum fi bikizbihim wa anahum ala zulmihim, siapa saja yang membenarkan pembohongan mereka dan membantu kezoliman mereka, falaisu minni walastu minhum, dia bukan umatku dan aku bukan nabinya. Siapa saja yang membenarkan penyimpangan penguasa, maka engkau bukanlah umat Nabi dan Muhammad bukan nabimu, murtadlah engkau. Wala yuriduna alayya haud, saya tidak akan pernah beri kesempatan dia meminum air telagaku. Wahai imam, apakah aku ini penolong kezoliman? Tidak, engkau bukan penolong kezoliman. Yang penolong kezoliman itu adalah yang memberikan makan mereka, yang mencucikan baju mereka, yang membantu kehidupan dunia mereka. Sedangkan engkau tidak, engkau orang zolim itu sendiri yang terlibat dalam kezoliman mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Al-mautu fi ta'atillah khairun min al-hayati fil ma'siyah."
mati dalam ketaatan lebih baik daripada Anda hidup dalam maksiat. Rasulullah bersabda, Al-Quran wa sultan sataftariqan duru ma'al kitab. Al-Quran dan kekuasaan suatu saat akan berpisah jalan. Maka ikutilah Al-Quran ketika Al-Quran berpisah jalan dengan kekuasaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sangat banyak rangkaian nasib para ulama fi sujunil umara. Rasulullah bersabda, yakunu umara, akan datang nanti penguasa setelahku. Iza ata'tumuhum, jika kalian taati mereka, adakhalukum nara, kalian akan dimasukkannya ke dalam neraka. Wa in asaitum, jika engkau engkari kebijakannya, qatalukum, dia akan membunuh kalian. Jadi untuk jadi seorang ulama yang istiqomah tidak seindah semudah yang Anda bayangkan. Akan datang kekuasaan yang betul-betul mengalahkan kekuatan kebenaran. Namun prinsipnya tetaplah Anda ma'al kitab, berada pada kebenaran.